Hari ini Kak Heni akan bicara tentang arti cinta. Banyak anak-anak muda yang tanya ke Kak Heni gini, Kak Heni gimana sih aku bisa yakin bahwa orang itu benar-benar cinta sama aku? Gimana sih meyakini bahwa dia tuh orang yang benar-benar aku cinta gitu? Nah Kak Heni mau mulai dulu dengan ini. Cinta tuh fondasi yang paling kuat dalam hubungan. Jangan pernah menikah karena status atau usia. Menikahlah dengan orang yang benar-benar mencintai Anda dan benar-benar membuat Anda jatuh cinta. Jangan pernah bangun hubungan atas dasar kasihan, tapi benar-benar karena Anda mencintai seseorang. Dalam hubungan kita bakal ngadapin yang namanya ujian, rintangan, tantangan, baik dari orang tua, keadaan, kerjaan, dan lain sebagainya. Tapi cinta itu akan teruji justru ketika kita menghadapi ujian dalam hubungan. Itu yang akan membuat kita sadar seberapa dalam kita sebenarnya mengasihi pasangan kita dan seberapa dalam pasangan kita mengasihi kita. Kak Heni sama Kak Jojo mungkin pernah cerita di beberapa khotbah yang lain bahwa kami berdua tuh ngalamin banyak banget tantangan waktu pacaran. Dari mulai nggak disetujuin orang tua, dari mulai kita sempat nggak sevisi, karakter yang berbeda, tapi kita berdua bisa ngelewatin itu dan selama 9 tahun bisa dibilang kita benar-benar sama-sama berjuang. Hubungan itu nggak akan pernah berhasil kalau cuma satu orang doang yang fight. Harus dua-duanya, harus dua orang sepakat berjuang sama-sama untuk mempertahankan hubungan. Kita nggak ngelawan orang tua, tapi kita doain orang tua kita. Kita berdoa kalau memang saya berdoa waktu itu gini, kalau memang Jojo benar-benar jodoh Tuhan buat saya, Tuhan akan jamah orang tua saya. Dan Kak Heni taat, Kak Heni nggak nikah sampai kita direstuin. Kak Heni percaya gini, kalau Tuhan tuh ngizinin kita lahir di sebuah keluarga, Tuhan nitipin kita sama orang tua kita. Mungkin orang tua kita belum kenal Tuhan, tapi percayalah gini, Tuhan bisa pakai apa saja. Tentu kalian pernah dengar Tuhan pakai keledai buat bicara. Masa Tuhan gak bisa pakai orang tua kita? Semua ujian dan tantangan membuat kita tuh bergantung sama Tuhan. Gak ngandalin kekuatan kita sendiri. Kita diajarin taat. Kita diajarin menguasai diri. Sabar, nungguin waktu Tuhan. Nah justru kasih itu diuji lewat tantangan sehingga kita belajar banyak hal. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 bilang gini, kasih itu sabar. Nah makanya seharusnya waktu kita ngadapin tantangan, rintangan dalam hubungan, kalau betul-betul kita tuh saling mengasihi, kita tuh bakal sabar nunggu. Firman Tuhan bilang dalam 1 Korintus 13 ayat ke-7, sabar menanggung segala sesuatu. Kak Heni sempat cerita waktu pacaran, sama mama Kak Heni tuh dihajar dan sebagainya. Kak Heni tetap sabar. Dan kita tetap nunggu sampai Tuhan bekerja dan menyatukan kita. Kak Heni udah bilang gini, kalau memang bukan dari Tuhan, ya udah kita juga lepasin. Tapi Kak Heni saat itu yakin bahwa Kak Jojo dari Tuhan karena Tuhan udah bicara sama Kak Heni. Sebenarnya ujian itu bagus untuk menguji seberapa sungguh-sungguh pasangan kita sama kita juga. Kalau dia gampang ngelepasin kita hanya karena tantangan yang dia hadapin, berarti ke depan pun ketika kita nikah, badai pernikahan itu jauh lebih hebat daripada badai waktu pacaran. Kalau waktu pacaran aja dia gak bisa setia, gak sabar, nunggu waktu Tuhan, dan gak sabar nungguin kita, ya berarti nanti waktu menikah juga begitu, dia gak akan sabar. Kak Heni dan Kak Jojo berjuang sama-sama dan itu yang membuat kita gak gampang melepaskan hubungan karena kita berjuang untuk mendapatkan hubungan itu. Firman Tuhan bilang gini, kasih itu murah hati. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu murah hati. Kak Heni belajar dalam hubungan. Orang itu bisa memberi tanpa kasih, tapi orang gak mungkin mengasihi tanpa memberi. Waktu Kak Heni pacaran sama Kak Jojo, Kak Heni care apa yang Kak Jojo butuh gitu. Apa yang dia gak punya gitu. Justru kalau dalam hubungan, orang justru nyari apa yang kamu bisa kasih buat saya. Itu bukan kasih, itu matre. Tapi justru dalam hubungan ketika kita pacaran gitu, harusnya kita mikirin apa yang kita bisa bantu buat pasangan kita.
Kak Heni nggak hitung-hitungan gitu. Kayak Kak Jojo butuh baju, Kak Heni kasih baju. Nggak hitung-hitungan lah gitu. Kita pernah ngalamin masa-masa sulit waktu kuliah di Australia gitu ya. Kak Heni kerja dan bantu Kak Jojo juga gitu. Kita saling bantu gitu. Seringkali dalam pacaran orang hitung-hitungan gitu. Nanti kalau pesta nikah siapa yang bayar? Nanti kalau beli rumah pakai nama siapa? Kayaknya pernikahan atau hubungan tuh dianggap udah kayak dagang gitu. Kalau kami berdua masuk dalam hubungan itu, kita nggak mikir gitu loh, apa untungnya buat saya gitu. Kita saling memberi, we both give. Dua-dua harus give in, bukannya taking but giving gitu. Nah kalau kita tahu orang tuh nggak hitung-hitungan sama kita, ya berarti dia benar-benar cinta sama kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13:4 juga bilang gini, ia tidak cemburu. Dalam bahasa Inggrisnya, it does not envy, yang artinya dia tidak iri hati ya, kepada pencapaian orang lain, kepada keberhasilan orang lain. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, guys, di real life, ketika orang menikah, salah satu problema yang terjadi adalah ketika sang istri lebih berhasil daripada suaminya. Ketika istri punya penghasilan lebih banyak daripada suaminya. Ketika jabatan istri lebih tinggi daripada suaminya. Nah, konflik terjadi. Salah satu masalah terbanyak dalam hubungan adalah uang. Nah, makanya tadi Kak Heni bilang, kasih itu murah hati. Kalau kita nggak murah hati, kita akan hitung-hitungan. Nah, kasih tidak cemburu. Nggak iri hati melihat kesuksesan orang lain, gak iri hati melihat keberhasilan orang lain. Dalam hubungan, Kak Jojo tuh dukung Kak Heni banget gitu. Kalian tahu bahwa di YouTube, Kak Heni lebih dikenal, Kak Jojo dukung, malah support banget untuk pelayanan Kak Heni dan juga kita bangun sama-sama Impact Community Indonesia. Dia bantu mikirin, bahkan kerja lebih keras gitu. Mungkin kalau tanpa kasih akan jadi sesuatu yang negatif ya. Seorang suami akan merasa gengsinya terganggu, egonya terganggu, dia mungkin akan neken istrinya. Banyak suami-suami yang merasa jengkel melihat istrinya lebih berhasil. Nah juga tidak 100% salah suami ya, mungkin juga attitude istri yang merendahkan suami. Nah tapi dalam hal ini kita belajar bahwa kalau kita mengasihi pasangan kita nggak perlu iri hati melihat siapa yang lebih berhasil. It doesn't matter. Mau yang laki-laki kayak mau yang perempuan sama aja gitu. Yang ada kita harusnya saling mendukung. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah Kak Heni juga nggak ngebangga-banggain di depan Kak Jojo. No, aku lebih banyak yang nonton nih khotbahnya, nggak gitu. Biasa aja. Nggak usah ngomong gede juga gitu. Nggak perlu bangga-banggain diri. Nah Kak Heni belajar kalau kita mengasihi pasangan kita, justru ini yang Kak Heni jaga banget gitu. Kak Heni berusaha jaga perasaan Kak Jojo. Jangan sampai dia merasa kecil, jangan sampai dia merasa istrinya lebih berhasil. Justru Kak Heni jaga banget. Justru berusaha dorong dia supaya dia yang jadi pemimpin, dia yang bikin keputusan dan lain sebagainya. Kasih bukannya bersaing, tapi justru kita saling mendukung. Yang berikutnya dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima dibilang gini. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, dalam hubungan, Firman Tuhan katakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Guys, waktu kalian pacaran, harusnya ada nilai penghargaan. Kayak ini pernah ngomong ini. Harusnya kalian jaga, saling menghargai. Yang pria respect kepada yang wanita respect kepada yang pria. Kasih itu nggak kasar, nggak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak kasar, nggak self-seeking, nggak selfish. Nah justru dalam hubungan, kalau betul-betul ada kasih, kita nggak fokus apa yang menjadi keuntungan kita gitu. Lucu banget waktu Kak Heni dengar orang nikah, mereka berasal dari 2 kota yang berbeda, dan mereka harus memilih siapa pindah kemana. Dan yang jadi konflik adalah keuntungan apa yang dia bisa dapat kalau dia ikut pasangannya pindah ke kota itu. Karena kasih itu gak cari keuntungan diri sendiri, gak mikir. Kebersamaan jauh lebih penting daripada seberapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan, harusnya kan gitu.
tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, seringkali itu dalam hubungan kita gagal untuk ngerti batasan-batasan. Apa yang boleh dan tidak boleh, apalagi anak-anak muda. Hati-hati dengan influence dari TV, pengaruh budaya barat yang kita adopt, dan seringkali kita berpikir itu lumrah. Padahal sebenarnya Indonesia tuh punya budaya yang bagus sekali. Nilai kekudusan tuh justru budaya timur banget. Kita menjaga sopan santun, gak berbuat yang tidak senonoh gitu kan. Coba aja berani macam-macam digebukin sama Hansip kan malam-malam. Jadi kita juga harus tahu batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita masih dating gitu. Bahkan setelah menikah pun, nilai penghargaan kepada pasangan penting sekali untuk suami istri saling menghargai. Di dalam hubungan, kita nggak menggunakan kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri lalu merugikan pasangan kita. Tapi kita pastikan kita ada untuk saling memberi keuntungan satu sama lain. Kita ada untuk membuat pasangan kita lebih baik. Dikatakan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu membuat kita, sekalipun sebel, kita bisa ngampunin pasangan kita. Sekalipun kita mungkin bertengkar, tapi kita bisa selesain. Kasih membuat kita nggak kasar sekalipun kita marah. Kayak ini beberapa kali dengar ada cowok yang marah sama pacarnya lalu main pukul gitu. Kayak ini nggak pantas banget. Itu bukan kasih, itu nafsu. Biasanya kalau hubungan udah terlalu dalam, sikap pasangan tuh lebih abusive, lebih posesif. Apa yang harus dilakukan? Bertobat, berhenti. Gimana kalau pasangan nggak mau kayak ini? Tinggalin. Karena sikap abusive, kasar, posesif, ini akan terbawa ke pernikahan. Kalau masih pacaran, itu masih bisa kita tinggal, kita selesai. Tapi kalau sudah nikah, itu no turning back. Mendingan bikin keputusan yang tepat sebelum terlambat. 1 Korintus 13 ayat ke-6. Apa kata firman Tuhan tentang kasih? Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kita tuh bisa lihat karakter pasangan kita dari kayak bagaimana dia ngambil keputusan dalam hidupnya gitu loh. Dia curang gak sama orang, dia jahat gak sama orang. Dia seneng gak orang lain susah gitu. Karena kalau dia punya kasih, dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Dia punya integritas. Dia gak bersukacita di atas penderitaan orang lain. Dia gak merugikan orang lain. Dia gak berbuat jahat sama sesama demi keuntungan dia sendiri. Justru baik-baik kenali karakter pasangan kita sebelum kita nikah. Kalau dia orang yang punya kasih, dia gak akan bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. 1 Korintus 13 yang ke-7 bilang ini, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini mau share ini jadi poin pokok ya. Dalam hubungan tuh gak ada yang mudah. Hubungan itu banyak tantangan dan kasih yang pada akhirnya membuat orang bisa bertahan. Relationship is never easy, but we stay anyway. Why? Karena kasih tuh membuat orang sabar menderita dan melewati semua masalah dan tidak menyerah. Sepanjang Kak Heni sama Kak Jojo dating sampai nikah, kita tuh ngelewatin masa-masa yang gak mudah gitu. Aduh, rasanya kalau secara manusia, we wanted to give up, kita mau nyerah gitu. Tapi kita tuh sadar kita saling mengasihi dan kasih itu yang memampukan kita akhirnya saling ngampunin. Membuat kita sabar ngelewatin penderitaan sesulit apapun, membuat kita gak nyerah gitu. Nah makanya Kak Heni bilang di awal tadi, jangan pernah nikah karena status atau usia. Menikahlah dengan orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita dan membuat kita sungguh-sungguh jatuh cinta. Karena cuma kasih yang bisa membuat orang bertahan menghadapi tantangan. Kasih itu membuat kita mau berjuang. Kalau kita benar-benar mengasihi seseorang, Kak ini mau bilang ini, dalam kenyataan hidup, siapa sih yang gak punya kelemahan? Siapa sih yang gak punya kekurangan? Tapi kasih itu yang bikin kita ibaratnya nutup mata deh gitu. Ya memang semua orang punya kelemahan, kita juga kan gitu. Waktu orang baru jadian, karena baru jatuh cinta,
kayaknya kelemahan gak jadi masalah. Tapi setelah nikah, herannya orang pisah karena gak bisa nerima kekurangan pasangannya. Dan sebagai anak-anak muda, sebelum kalian memutuskan kalian mau nikah sama siapa, bertanyalah pada dirimu, bisa gak kamu terima semua kelemahan dan kekurangan pasanganmu? Karena kalau kamu gak bisa mengasihi dia cukup, if you don't love her enough to accept her the way she is, if you don't love him the way he is, it's gonna be hard. Karena dari dulu sampai sekarang, kayak ini mau bilang, berubah itu sulit. So you better take it or leave it. Bisa terima apa enggak? Buka mata lebar-lebar, sadari kekurangan pasanganmu, lihat apakah engkau mampu hidup dengan itu. Kita selalu bilang ini, gue percaya entar kalau nikah pasti berubah. Susah. Gak akan segampang itu orang berubah. Cuma Tuhan yang mampu mengubah orang, kita gak bisa. Kalau kamu cinta sama aku, kamu berhenti ngerokok. Gak segampang itu. Satu kali Tuhan mungkin punya cara untuk membuat dia berhenti. Tapi kalau kamu pikir dengan mengancam dia bisa berubah, lupakan saja. Berubahnya sebentar doang, nanti balik lagi. Dan lebih permanen biasanya. Orang tuh kalau belum dapet, pasti manis-manisnya dulu nih keluarin. Tapi kalau udah jadi, selesai sudah. Kasih membuat kita bisa nerima kelemahan pasangan kita. Kasih membangun kepercayaan. Makanya dibilang ini, percaya segala sesuatu. Kalau di dalam hubungan nggak ada kepercayaan, akan sulit dilanjutkan. Dan bagaimana bisa tumbuh kepercayaan kalau kita tidak punya keterbukaan? Lucu sekali dalam sebuah hubungan kalau kita tidak mulai dengan ini. Belajar sungguh-sungguh mengenali pasangan kita. Kerjanya apa, karakternya seperti apa, hobinya apa, yang dia nggak suka tuh apa, keluarganya seperti apa. Imannya gimana? Sebelum kita mutusin lebih jauh, kenali sungguh-sungguh pasanganmu. Jangan beli kucing dalam karung. Bangun kepercayaan itu butuh waktu, butuh keterbukaan, butuh ngerti orang itu seperti apa. Di dalam kasih, pasti ada keterbukaan, bukannya buka-bukaan. Tapi kita harus belajar membangun kepercayaan. Kasih membuat orang punya pengharapan akan masa depan. Saya sama Kak Jojo memulai perjalanan kami dengan sangat tidak mudah. Mulai dari pertentangan dengan orang tua, sampai ke tantangan dalam pernikahan, dari mulai pekerjaan, uang, karakter, dan lain sebagainya. Tapi kami milih untuk terus belajar. Sampai kapanpun, kita akan terus saling belajar dalam hubungan. Nggak ada resep yang kayak ini bisa bilang ini paling paten untuk menemukan siapa pasangan yang terbaik buat kamu. Tapi paling enggak, apa yang Kak Henny bagikan hari ini, pengalaman Kak Henny dan pengertian firman Tuhan tentang apa itu kasih bisa membuat mata kita terbuka dan sadar. Kak Henny mau tutup dengan ini. Sementara yang jomblo sibuk cari jodoh, frustasi karena nggak nikah-nikah, Kak Henny mau bilang, di belahan dunia yang lain, begitu banyak wanita yang mencucurkan air mata dalam pernikahan mereka, dan banyak yang ingin pisah. Pelajaran apa yang kita perlu petik? Tidak harus menikah untuk bahagia. Kalau Tuhan menghendaki kita menikah, berdoalah supaya kita memilih pasangan yang Tuhan memang kirim buat kita, pasangan yang terbaik. Berdoalah supaya waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat buat kita. Yakinlah kalau memang yang terbaik itu yang Tuhan kasih. Tantangan seperti apapun memang itu yang harus kita hadapi. Jangan menyerah. Karena dalam hubungan, ketika kita diproses, justru itu yang membuat kita jadi lebih indah. Justru kita belajar kerendahan hati, kita belajar sabar, kita belajar menguasai diri, kita belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Kak Henny berdoa supaya kalian dapat pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Ingat pesan Kak Henny hari ini, jangan nikah karena status atau usia. Pastikan kalian nikah sama orang yang benar-benar kalian cinta
dan orang yang sungguh-sungguh mencintai kalian juga. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur karena firman-Mu mengajar kami tentang kasih. Ajar kami Tuhan supaya kami enggak terburu nafsu, kami enggak khawatir karena usia. Tuhan, kami percaya bahwa rencana-Mu terindah dan waktu-Mu itu yang terbaik buat kami. Bapa, tolong kami supaya kami punya kesempatan untuk bertemu dengan lebih banyak orang di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan sanggup bekerja lewat semua apps, lewat semua media digital yang kami bisa gunakan, lewat dunia pekerjaan kami dan apa saja. Kami akan ketemu dengan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Tolong kami supaya nggak salah pilih Tuhan. Beri hikmat buat kami. Berdoa supaya nggak ada satu orang pun dari kami yang keluar dari rencana Tuhan. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.